Pembaharuan diri janganlah ditunda. Kita selalu ada dan hidup bersama orang lain. Dalam kebersamaan itu ada banyak hal yang menggembirakan, juga ada hal yang menyedihkan. Itulah dinamika hidup. Hal-hal yang menggembirakan terjadi kalau setiap orang berhasil membina relasi yang baik dengan sesama sebagai ekspresi relasi yang baik dengan Tuhan dan diri kita sendiri. Relasi yang baik menghasilkan banyak hal yang luar biasa dalam hidup, apapun model dan pilihan hidup yang kita ambil. Tetapi sisi lain kehidupan bersama, ada juga hal yang menyedihkan terjadi. Pengalaman menyedihkan umumnya terjadi karena relasi yang rusak, relasi yang tidak baik antara kita dengan sesama. Inilah wujud konkret dari relasi kita yang rusak dengan Tuhan dan dengan diri kita sendiri. Relasi kita dengan Tuhan itu rusak disebabkan oleh dosa. Dosa sederhananya ialah tindakan dengan sengaja melawan kehendak Tuhan, melawan kebaikan umum, mengingkari keadilan dan kedamaian. Supaya relasi kita dengan Tuhan menjadi baik, kita perlu membaharui diri. Bahasa Yehezkielnya yaitu bertobat. Nasihat Yehezkiel menasihatkan agar orang fasik itu bertobat dari kefasikannya, dari dosanya. Dengan bertobat, ia dapat membangun kembali relasi yang baik dengan diri sendiri, dengan sesama, dan Tuhan. Relasi yang baik dengan sesama adalah ekspresi dari relasi yang baik dengan Tuhan dan juga dengan diri sendiri. Kita bisa berelasi baik dengan sesama kalau kita sungguh mengenal diri kita sendiri. Siapa kita sebagai seorang Katolik, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pastor, sebagai biarawan-biarawati, sebagai suami istri, atau sebagai seorang muda Katolik. Kita harus menghidupi jati diri kita. Ciri orang fasik yang ditampilkan oleh Yehezkiel yaitu selalu mengeluh, bahkan mengeluh kepada Tuhan bahwa tindakan Tuhan tidak tepat. Orang fasik melihat dirinya sebagai yang benar dan Allah sebagai yang salah. Ia angkuh di hadapan Allah. Itulah yang bisa kita temukan dalam kitab Yehezkiel bab 18 ayat 25 sampai 28. Kalau orang bertobat dari kefasikannya, dari dosanya, maka ia akan berubah. Ia melakukan kebenaran dan keadilan. Ia menyelamatkan jiwanya. Ia pasti hidup. Demikianlah nasihat Yehezkiel. Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Filipi bab 2 ayat 1 sampai 11, ia mengingatkan, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Paulus mengajak semua pengikut Kristus untuk sehati, sepikiran, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama dari dirimu sendiri. Janganlah ingat diri, tetapi perhatikanlah orang lain. Dalam hidup bersama, hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus. Kristus telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam nama Yesus, bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi,
Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus mengingatkan para muridnya dan juga para pengikutnya. Bisa kita dengar dalam Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Yesus mengingatkan, pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Apa maksudnya? Alasan utamanya karena mereka mau sungguh-sungguh bertobat dari dosa mereka dan memulai hidup baru sebagai putra-putri Allah yang merdeka. Kenakalan, kesalahan, dosa, dan bahkan kejahatan yang disadari bahwa itu tidak baik, kemudian disesali, lalu diubah, bertobat darinya. Hasilnya akan menjadi berkat yang luar biasa bagi hidup seseorang. Ia akan memulai sesuatu yang baru. Ia memutuskan mata rantai dosa dan melakukan perubahan ke hal yang baik. Ia menjadi orang yang bebas dan merdeka dari kekelaman dan cengkraman dosa. Cerita anak sulung dan bungsu dalam teks Matius bab 21 ayat 28 sampai 32 mengandung pesan implisit tentang kebaikan versus kejahatan, kerendahan hati versus keangkuhan, pertobatan versus ketegaran. Banyak orang zaman ini bilang iya, tetapi artinya tidak. Iya cuma di mulut, tetapi tidak dilaksanakan. Bilang berdamai, tetapi dalam kenyataan rusuh. Damai di mulut, tetapi rusuh dalam tindakan. Bilang cinta persaudaraan, tapi hidup selalu menyendiri. Tidak mau bergaul dengan orang lain, menghindari kebersamaan dengan orang lain, bahkan menjelek-jelekkan orang lain. Ini aneh, tetapi nyata. Setiap orang harus sadar akan dirinya sendiri, akan perkataan dan perbuatannya. Untuk sebuah pembaharuan diri, janganlah ditunda. Baharuilah diri kita selalu dari dalam. Sesalilah yang salah dan bertobatlah. Jangan ditunda. Pembaharuan diri, sekali lagi, jangan ditunda.